Kenalkan, nama saya Septian Dwi Cahyo, NIM 89, Program Studi Pendidikan Ekonomi kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema tentang Merdeka Belajar. Supaya dapat dipahami secara utuh tentang konsep Merdeka Belajar, maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara utuh dimulai dari sisi payung hukum yang mendasari upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia sebagaimana tujuan kebijakan Merdeka Belajar, diikuti dengan isi pokok Merdeka Belajar itu sendiri. Lalu yang terakhir, konsep Merdeka Belajar dikaji secara teori atau definisinya. Dasar hukum yang menyertai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dilandasi tanggung jawab untuk menjalankan amanat. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada pasal 31 pada ayat 3 yang menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2013 menimbang bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, Pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang terakhir, nawacita kelima untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Program pendidikan Merdeka Belajar meliputi 4 pokok kebijakan, antara lain 1. Ujian Sekolah Berstandar Nasional atau USBN, yang kedua Ujian Nasional, yang ketiga Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP, yang keempat adalah Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi. Konsep Merdeka Belajar juga dikaji secara teoritis berdasarkan terminologi, arti kata merdeka, dan konsep belajar itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka memiliki 3 pengertian. Yang pertama, bebas dari perhambatan, penjajahan, dan sebagainya, berdiri sendiri. Yang kedua, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Yang ketiga, tidak terikat, tidak oleh tergantung kepada orang atau pihak tertentu. Adapun konsep belajar menurut Sagala 2006 dapat dipahami sebagai usaha atau berlatih supaya mendapatkan suatu kepandaian. Jadi, apabila kita berbicara tentang belajar, maka prinsipnya berbicara bagaimana mengubah tingkah laku seseorang. Merdeka Belajar merupakan permulaan dari gagasan untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional yang terkesan monoton. Merdeka Belajar menjadi salah satu program untuk menciptakan suasana belajar di sekolah yang bahagia, suasana yang happy, bahagia bagi peserta didik maupun para guru. Makanya tagnya Merdeka Belajar. Adapun yang melatar belakangi diantaranya banyak keluhan para orang tua pada sistem pendidikan nasional yang berlaku selama ini. Salah satunya ialah keluhan soal banyaknya siswa yang dipatok dengan nilai-nilai tertentu. Ditambahkan pula bahwa program Merdeka Belajar merupakan bentuk penyesuaian kebijakan untuk mengembalikan esensi dari asesmen yang semakin dilupakan. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terjadi suatu kesalahan dalam penjelasan ataupun pengucapan.